Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrun Musyawala dari Tadris Matematika IAIN Kudus dengan NIM 18106100067. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin ngobrol sedikit dengan teman mahasiswa IAIN Kudus juga dari Tadris Matematika mengenai perkuliahan pada era pandemi COVID-19 ini. Ya, di sini sudah ditemani oleh Mas Asa. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Mungkin kita mulai dari pendapat Mas Asa mengenai bagaimana sih pendapat Mas Asa mengenai pandemi COVID-19 ini. Mungkin pendapat saya itu mengenai pandemi COVID-19 ini adalah mengerikan ya. Karena kita tahu bahwa WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah mengumumkan COVID-19 ini sebagai pandemi global pada tanggal 9 Maret 2020, dan ini didasarkan pada penyebaran yang sudah hampir ke seluruh dunia, yang mulanya itu hanya ada di Wuhan di China sana, dan pada akhirnya itu menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia juga. Dan kalau di Indonesia itu tercatat kasus pertama itu terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 kalau tidak salah, dan sampai bulan Juni 2021 ini sudah tercatat sebanyak 2 juta kasus positif yang terjadi di Indonesia. Tentunya selama 1 tahun ini dengan jumlah kasus positif yang sangat banyak, tentunya sangat mempengaruhi segala sisi kehidupan kita sekarang ini, terutama pada sisi atau bidang pendidikan di Indonesia. Ngomong-ngomong mengenai pendidikan ya Mas, kita kan tahu bahwa pandemi COVID ini memang sangat berpengaruh terhadap segala tingkat ya pendidikan Indonesia, mulai dari PAUD, TK, SD sampai ke perguruan tinggi. Mungkin perasaan Mas Asa sendiri itu bagaimana sih mengenai ketika pertama kali menghadapi pandemi perkuliahan pada masa pandemi ini? Mungkin mengenai perasaan saya pada awal-awal pandemi itu adalah berat ya, karena kita kan tidak ada persiapan apa-apa dalam menghadapi pandemi ini, terutama pada perkuliahan, karena tiba-tiba itu semua sistem perkuliahan itu diganti, yang asal mulanya kita bisa bertemu tatap muka dengan teman-teman dan para bapak ibu dosen. Pada masa pandemi ini kita tidak bisa, dan kita diwajibkan atau kita harus belajar secara mandiri di rumah sendirian. Dan tentunya kalau saya pribadi itu sangat menjenuhkan ya, karena di sini kita kehilangan banyak momen, yaitu interaksi dan berdiskusi dengan kondisi yang berubah seperti ini. Akan tetapi kita tidak bisa juga terlalu terlarut-larut dalam menyesali atau merindukan masa kuliah offline kita atau kuliah tatap muka di kelas kita, karena mau tidak mau kita memang harus merelakan hal itu, dan kita harus menghadapi kondisi sekarang ini. Berarti mau tidak mau memang kita harus beradaptasi ya Mas. Mungkin bagaimana sih Mas Asa sendiri dalam beradaptasi dengan perkuliahan online atau perkuliahan pada masa pandemi ini? Mungkin yang saya lakukan pada masa pandemi ini mungkin tidak ada yang spesial ya, terlebih lagi saya rasa itu saya termasuk pada mahasiswa yang sangat beruntung, karena kan ketersediaan fasilitas yang sangat memadai untuk saya melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara online. Alhamdulillah ada smartphone, komputer atau laptop, dan juga koneksi internet yang didukung dengan wifi. Jadi intinya itu sebenarnya saya tidak punya hal yang benar-benar saya keluhkan, terutama pada untuk fasilitas ya, karena sangat memadai. Mungkin yang saya keluhkan adalah rasa jenuh saya yang tidak bisa bertemu atau berdiskusi dengan teman-teman secara langsung. Tetapi pihak universitas atau pihak perguruan tinggi juga telah menyediakan paket internet kepada mahasiswanya secara gratis. Tetapi teman-teman banyak yang merasa bahwa
paket internet tersebut masih belum mencukupi untuk kegiatan perkuliahannya dalam waktu satu semester tersebut. Mungkin untuk adaptasi dalam perkuliahan saya mulai lebih sering untuk mencari referensi lain atau sumber-sumber belajar lain untuk menunjang perkuliahan saya. Hal ini dikarenakan pada awal-awalnya saya itu agak kesulitan untuk mengikuti apa yang Bapak Ibu dosen jelaskan, tetapi karena ada fasilitas internet yang sangat memadai, saya mencoba untuk memanfaatkan internet tersebut untuk mencari sumber informasi untuk yang menunjang dengan perkuliahan saya. Dan pada momen-momen seperti ini banyak ya mungkin mahasiswi yang cenderung lebih pasif dalam perkuliahan karena mungkin masih terbayang-bayang dengan perkuliahan offline dan sebagainya. Nah, pada masa-masa seperti ini saya mungkin mencoba untuk lebih terlihat karena pada dasarnya saya juga pendiam. Jadi saya memanfaatkan momen-momen ini untuk mungkin lebih banyak bertanya, berpendapat dan sebagainya. Dan saya harapkan dari yang saya lakukan itu bisa memotivasi teman-teman agar lebih bersemangat dalam perkuliahan, sehingga ketika perkuliahan itu tidak terasa sepi dan menjenuhkan. Mungkin seperti itu. Mungkin yang terakhir ya Mas, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Asa secara pribadi kepada teman-teman yang menonton video ini mengenai pesan saya. Mungkin sudah teman-teman dengar ribuan kali ya, yaitu pertama, jagalah kesehatan, patuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas mungkin di luar rumah. Lalu istirahat cukup, makan sehat, cukup, olahraga cukup, dan semoga kita bisa melewati ya pandemi COVID ini dengan selamat, dan semoga pandemi COVID ini bisa cepat berlalu dan sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang pesan dari saya. Oke, mungkin intinya kita harus selalu menjaga kesehatan ya Mas. Oke, terima kasih kepada Mas Asa yang sudah menemani saya ngobrol. Sama-sama Mas. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.